Salam dan selamat pagi. Kita kembali ke dalam renungan pagi firman Tuhan GMI Kanan Medan Selatan pada hari ini Sabtu 22 Maret 2025. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya. Besar kasih setiamu kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, penyertaanmu, dan berkat-Mu yang selalu ada pada kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengar renungan pagi firman-Mu. Berkati kami, Roh Kudus mulai yang memampukan dan memberikan kami pengertian untuk dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini yang menjadi renungan tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya membaca ayat yang ke-9. Ia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu Stay Humble. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahasa gaul sering ditemui di media sosial yang dilontarkan oleh anak-anak muda. Salah satu di antaranya bahasa gaul yang digunakan yaitu stay humble. Sebagai kata sifat, arti humble adalah kata sifat yang menggambarkan sikap tidak sombong, rendah hati dan tunduk. Humble memiliki arti rendah hati, sederhana dan tidak sombong. Kata ini berasal dari bahasa Latin humilitas yang berarti membumi. Selain itu, humble artinya memiliki keyakinan yang jujur dan berdasar pada siapa diri kamu dan apa yang kamu berikan. Dan apabila disambung antara kata stay dan humble yang menjadi suatu satuan kata stay humble, maka bisa diartikan yaitu tetap ramah atau tetap rendah hati. Ayo kita belajar stay humble seperti yang dikatakan firman Tuhan pada ayat yang ke-9. Ia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa orang yang rendah hati memiliki kemauan untuk diajar dan terus belajar. Jalan Tuhan terbentang luas di dalam Alkitab, dan hanya orang yang rendah hatilah yang mau terus membenahi diri menjadi lebih baik dari hari ke hari. Tuhan siap membimbing orang yang mau mengakui kekurangannya dan terus belajar membaca, meneliti, merenungkan, dan mempraktekkan dan memperkatakan firman Tuhan. Tuhan tidak mungkin mau mengajar orang yang merasa dirinya hebat dan bahkan lebih pintar dari Tuhan. Bagaimana firman Tuhan bisa tertanam dan bertumbuh apabila firman itu di atas tanah yang keras berbatu? Keangkuhan, kesombongan akan merugikan kita sendiri. Dengan memiliki kerendahan hati, berarti kita pun memiliki kesempatan untuk dibimbing secara langsung oleh Tuhan. Karena kita memang selalu siap untuk terus belajar dan belajar lagi. Ketika sifat kerendahan hati ini ada pada kita dan melekat dalam hati kita, maka akan berdampak positif, yaitu memperlihatkan kualitas hidup seseorang dari kesehariannya yang berkenan di hadapan Tuhan. Adapun ciri-ciri orang yang rendah hati dalam kehidupannya yaitu 1. Menghormati pandangan orang lain. 2. Pendengar yang baik. 3. Tidak merasa iri dengan kesenangan orang lain. 4. Menerima kritik, pendapat, dan saran orang lain. 5.
memperlakukan semua orang setara. Keenam, mau mengakui kesalahan. Ketujuh, dapat diajak untuk bekerja sama. Kedelapan, memiliki banyak teman. 9, dapat mengendalikan ego. 10, sering mendahulukan kepentingan orang lain. Ke-11, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi agar dapat belajar hal-hal yang positif. Ke-12, selalu mengucapkan terima kasih. Ke-13, memiliki rasa empati. Ke-14, tidak menyalahkan orang lain. Apakah ada ciri-ciri tersebut dalam hidup kita? Pasti ada ya. Entah itu 1, 2, 3, 4, bahkan 5 dan seterusnya. Mulai sekarang, ayo kita belajar rendah hati. Let's stay humble. You can do it, okay? Jesus bless you. Amen. Terima kasih ya Bapak untuk renungan pagi firman Tuhan pada hari ini yang boleh menyapa kami, mengingatkan kami dan memberikan kami kekuatan. Bantulah kami ya Tuhan untuk selalu stay humble dalam hidup kami, patuh tunduk kepada perintah-Mu, dan kiranya kami semakin mau diajar di dalam melakukan segala perintah-perintah-Mu. Berkati ya Tuhan anak-anak kami ataupun cucu-cucu kami yang dalam masa pertumbuhan mereka, jenjang pendidikan mereka, yang mencari pasangan hidup, yang menanti keturunan, dan juga yang masih mencari pekerjaan. Berkati mereka Tuhan, tambahkan kesehatan, berikanlah hikmat, kasih Tuhan beserta dengan mereka. Pakai mereka untuk menjadi alat Tuhan, membawa nama Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah segala harapan, impian mereka boleh mereka capai di dalam Tuhan. Harapan sungguh ada di dalam-Mu Tuhan. Biarlah rencana Tuhanlah yang terjadi atas kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, baik itu jemaat Tuhan di dalam masa tua mereka. Berkati mereka Tuhan, berikanlah kesehatan, berikan mereka kekuatan, panjang umur, berikan mereka sukacita, damai sejahtera, dan biarlah Tuhan mereka di dalam masa tua mereka semakin semangat dan semakin mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Mampukan mereka Tuhan untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh mereka. Engkau berkati jamaah tubuh mereka Bapa. Kau berikan kesembuhan, kesempurnaan, kesehatan. Boleh Tuhan berikan bagi seluruh jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh mereka, di dalam kesakitan tubuh mereka Bapa. Mari Engkau lawat, Engkau mampukan, berkati makanan dan minuman, bahkan obat-obatan yang dipakai Bapa. Biarlah itu mempercepat proses kesembuhan baginya. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu di dalam masa pergumulan. Kami juga serahkan kepadamu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkaulah yang memberkati, memberikan semangat yang baru, kekuatan. Biarlah mereka semakin yakin dengan keimanannya. Biarlah mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kau buka jalan, Kau berikan berkemenangan di dalam Tuhan, dalam segala kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini, yaitu Bapak Wilson WDJ Banjarnahor yang genap usianya 31 tahun, dan Ibu Nurhaida Borusaragi yang genap usianya pada hari ini 69 tahun. Begitu juga untuk Ibu Nengli Sartika Simorangkir yang genap usianya 38 tahun. Engkau berkati jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran pada hari ini. Semakin Engkau berikan kesehatan, semakin Engkau berikan kekuatan, bahagia, dan kesuksesan, sukacita selalu ada pada mereka. Biarlah harapan, cita-cita mereka boleh terwujud di dalam kasih Tuhan.
Kami mau berdoa untuk orang tua kami, yaitu jemaat-Mu, di dalam lanjut usia mereka, di dalam masa tua mereka Tuhan. Engkau berikan kesehatan, Engkau topang di dalam kekuatan, berikan semangat yang baru. Engkau mampukan mereka Tuhan untuk dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam masa tua mereka. Engkau kuatkan tubuh jasmani mereka Tuhan. Mari Tuhan, Engkau beserta dengan mereka. Kami rindu Tuhan, curahkan kesehatan yang sempurna bagi mereka. Mari ya Bapa, berikan Tuhan semangat yang baru, urapan yang baru bagi mereka Bapa, sehingga mereka boleh merasakan sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Tuhan semua doa kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.